Apakah Anda benar-benar yakin bisa hidup hingga usia 100 tahun atau lebih? Banyak orang berpikir bahwa mencapai usia 70 tahun berarti hidup mulai melambat. Tapi bagaimana jika saya bilang sebaliknya justru benar? Ada tanda-tanda tersembunyi namun kuat dalam tubuh dan pikiran Anda yang tidak hanya memprediksi berapa lama Anda akan hidup, tetapi juga seberapa sehat Anda menjalaninya. Dan jika Anda masih melakukan 5 hal ini setelah usia 70, ilmu pengetahuan, dokter, dan bahkan mereka yang berumur panjang setuju bahwa Anda sedang menua dengan kekuatan dan ketangguhan. Video ini untuk siapa saja yang berusia 70, 80, atau lebih, yang ingin tahu apakah kebiasaan dan kemampuan sehari-hari mereka benar-benar membantu memperpanjang umur. Kami tidak membahas pil ajaib atau diet ketat. Kami berbicara tentang tanda-tanda nyata, hal-hal sederhana yang bisa Anda amati dalam hidup Anda saat ini, yang diam-diam menunjukkan bahwa Anda sedang menuju menjadi salah satu lansia yang aktif, mandiri, dan melampaui usia 100. Jadi, jika Anda penasaran apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk bergabung dengan kelompok orang Indonesia yang berumur panjang, ikuti kami. Apa yang akan Anda dengar mungkin memberi Anda sudut pandang baru dan suntikan kepercayaan diri besar untuk masa depan. Pertama, kekuatan kaki. Jika Anda masih bisa berdiri dari kursi tanpa menggunakan tangan, peluang Anda untuk hidup sampai 100 tahun meningkat pesat. Kemampuan sederhana itu, berdiri dari posisi duduk hanya dengan kaki, bukan sekadar permainan. Itu adalah salah satu prediktor terkuat tentang kelangsungan hidup secara keseluruhan pada lansia. Dan inilah alasannya. Itu menandakan otot kaki yang kuat, keseimbangan yang baik, sendi yang stabil, dan koordinasi yang sempurna. Ini adalah sistem yang mencegah kita jatuh, menjaga sirkulasi darah, dan memungkinkan kita menjalani hidup dengan cara kita sendiri. Kekuatan kaki sering disebut sebagai pendorong kemandirian dalam dunia perawatan kesehatan lansia, dan itu sangat masuk akal. Kaki adalah kelompok otot terbesar di tubuh, dan ketika mereka kuat, seluruh sistem tubuh Anda mendapat manfaat. Anda memiliki sensitivitas insulin yang lebih baik, tulang yang lebih kuat, dan bahkan pikiran yang lebih tajam karena setiap kali Anda bergerak, otak Anda mendapat dorongan dari aliran darah yang lebih baik. Peneliti dari Brasil dan Inggris bahkan menemukan bahwa lansia yang bisa duduk dan berdiri dari lantai, tanpa menggunakan tangan memiliki tingkat kematian yang jauh lebih rendah. Bayangkan saja, gerakan sederhana yang dilakukan tanpa bantuan bisa mengungkap banyak hal tentang masa depan Anda. Tapi ada sisi lain. Bisa berdiri dengan mudah tanpa mendorong, atau mengeluh juga mencerminkan seberapa baik Anda menjaga kebiasaan bergerak. Itu berarti Anda tidak membiarkan kekakuan menguasai pagi Anda. Anda tidak menyerah pada sofa, atau membiarkan kelemahan merayap tanpa disadari. Anda tetap berjalan, membungkuk, berdiri, bahkan berjongkok untuk mengambil sesuatu dari lantai. Dan ketekunan itu telah melindungi otot, postur, sirkulasi darah, bahkan sistem pencernaan Anda. Dan ini sisi psikologisnya. Bisa berdiri tanpa usaha memberi Anda kepercayaan diri. Itu memberi sinyal ke otak, saya masih mampu. Dan keyakinan itu, bahwa Anda bisa, memengaruhi kembali kesehatan fisik Anda. Karena ketika Anda percaya Anda bisa melakukan sesuatu, Anda lebih mungkin mencobanya. Anda akan lebih aktif, lebih sosial, dan selalu penasaran dengan hidup. Itu menjadi lingkaran umpan balik tentang kekuatan dan kepercayaan diri. Sesuatu yang banyak orang kehilangan di usia 70. Tapi mereka tidak harus begitu. Saya kenal seorang pria bernama Budi, 82 tahun, hidup sendiri setelah istrinya meninggal. Setiap pagi, ia melakukan squat di samping tempat tidur hanya untuk membuktikan pada dirinya bahwa ia masih bisa. Ia bilang, selama saya bisa berdiri dari lantai, saya tahu saya akan baik-baik saja. Tekad diam-diam itu, dikombinasikan dengan kemampuan fisik, adalah salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang punya potensi untuk hidup panjang dan penuh. Jadi, jika Anda sudah di atas 70 tahun dan masih bisa berdiri tanpa menggunakan tangan, itu bukan sekadar detail fisik. Itu adalah bukti semua yang telah Anda jaga. Itu berarti kekuatan, keseimbangan, dan disiplin Anda masih sangat kuat. Dan itulah kualitas yang dimiliki oleh mereka yang berumur panjang. Kedua, kemampuan mengingat. Jika Anda masih bisa mengingat nama, tanggal, atau tempat Anda meletakkan kacamata tanpa ragu, Anda sedang memegang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada hal-hal kecil. Anda memegang vitalitas saraf Anda.
Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa ingatan bukan hanya tentang mengingat ulang tahun atau apa yang dimakan untuk sarapan. Itu adalah indikator kuat tentang kesehatan otak, ketahanan kognitif, dan bahkan kebahagiaan mental. Dan jika Anda sudah di atas 70 atau 80 tahun dan pikiran Anda masih jernih, itu adalah tanda jelas bahwa Anda sedang menuju usia 100 tahun. Mari kita uraikan. Kemampuan mengingat bukanlah kemampuan tunggal. Itu adalah hasil dari jaringan sistem di otak yang bekerja bersama, termasuk hipokampus, yang penting untuk membentuk ingatan baru, korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, dan bahkan sistem sensorik yang membantu Anda memproses dan menyimpan apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Jika ingatan Anda masih utuh, itu berarti aliran darah ke otak masih sehat, jalur saraf masih aktif, dan fungsi kognitif masih kuat meski ada perubahan terkait usia. Dan itu bukan pencapaian kecil. Ini adalah sesuatu yang sering diabaikan banyak orang. Ingatan erat kaitannya dengan kesehatan emosional. Kemampuan mengingat nama teman atau detail cerita yang seseorang bagikan membuat Anda merasa terhubung. Itu membantu Anda menjaga keterlibatan sosial, salah satu pelindung umur panjang yang paling kuat. Sebaliknya, isolasi sering dikaitkan dengan penurunan kognitif. Jadi, dengan menjaga ingatan yang sehat, Anda tidak hanya melindungi otak tetapi juga memperkuat hubungan dan rasa memiliki. Ini sangat penting untuk hidup panjang dan memuaskan. Dan ini yang jarang didengar oleh lansia. Bahkan tindakan kecil seperti bermain teka-teki, bercerita, atau mempelajari sesuatu yang baru setiap minggu membantu membangun cadangan kognitif. Anda tidak perlu melakukan perhitungan di meja dapur, bahkan mengobrol dengan tetangga, membaca koran, atau mengatur album foto. Kegiatan ini melatih otak dan membangun otot mental. Setiap momen yang Anda ingat, setiap koneksi yang Anda buat, semuanya memperkuat fondasi mental Anda. Ambil contoh Ani, 79 tahun. Ia mengadakan malam kuis mingguan di pusat komunitas lokal. Bukan karena ia ingin menang, tapi karena ia mencintai tantangan. Matanya berbinar setiap kali menjawab benar, terutama jika pertanyaannya dari tahun 1950-an. Ia bilang itu membuatnya merasa masih menjadi bagian dari dunia. Kebiasaan menjaga fokus mental, menggerakkan otak sedikit setiap hari, menciptakan ritme hidup yang muncul dengan cara tak terduga. Dokter bahkan bilang bahwa ia menua lebih lambat dibandingkan kebanyakan wanita seusianya. Jadi, jika pikiran Anda masih jernih dan Anda menemukan kegembiraan dalam mengingat masa lalu atau terlibat dalam percakapan mendalam, jangan anggap itu biasa. Kepekaan itu membuktikan bahwa otak Anda menua dengan baik. Dan ketika pikiran jernih, tubuh seringkali mengikuti, karena kepekaan membawa kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri membuat Anda terhubung dengan hidup. Dan lebih dari apapun, keterhubungan itu adalah kesamaan dari mereka yang berumur panjang. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bermanfaat, informatif, dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ketiga, kekuatan genggaman. Bisa membuka toples, membawa belanjaan, atau memutar gagang pintu tanpa ragu mungkin terlihat kecil. Tapi jika Anda sudah di atas 70 tahun dan masih memiliki kekuatan genggaman yang baik, Anda menunjukkan salah satu indikator umur panjang yang paling andal. Ini bukan hanya soal otot. Ini adalah sinyal vitalitas keseluruhan, kesehatan metabolisme, dan kemandirian. Dokter dan peneliti kini menganggap kekuatan genggaman sebagai prediktor kuat, bukan hanya fungsi fisik tetapi juga sejauh mana tubuh Anda menua secara internal. Pikirkanlah, kekuatan genggaman Anda terkait dengan segalanya, dari tangan ke lengan bawah, bahu, punggung atas, bahkan postur dan keseimbangan Anda. Jika Anda masih bisa memegang cangkir dengan kuat, mengangkat panci berisi masakan, atau menggendong cucu tanpa tangan lelah, itu berarti otot, saraf, dan koordinasi Anda masih berfungsi dengan baik. Dan itu bukan kebetulan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan kekuatan genggaman yang lebih baik sering memiliki kesehatan jantung yang lebih baik, peradangan yang lebih rendah, dan bahkan risiko jatuh yang lebih kecil. Tapi ini lebih dalam dari sekadar tubuh. Kekuatan genggaman juga mencerminkan interaksi Anda dengan dunia. Ini tentang kontrol, otonomi,
dan kepercayaan diri. Genggaman yang kuat berarti Anda tidak takut untuk meraih, baik secara harfiah maupun kiasan. Itu berarti Anda masih merawat diri sendiri, masih bekerja untuk orang lain, masih memegang hidup dengan kuat alih-alih membiarkannya berlalu begitu saja. Dan kondisi mental yang selalu sibuk, aktif, dan terlibat adalah salah satu karakteristik yang paling kurang dihargai dari mereka yang hidup melewati 100 tahun. Dan ini hal yang menarik. Kekuatan tangan sering mulai melemah sebelum kita menyadarinya. Orang mulai menggunakan kedua tangan untuk membuka kaleng, atau meminta orang lain membuka tutup botol air. Proses ini sangat halus, dan karena terjadi secara bertahap, kadang kita menganggapnya sebagai bagian normal dari penuaan. Tapi justru karena itu, menyadari bahwa Anda masih kuat sangat penting. Itu berarti tubuh Anda menua dengan cara yang berbeda. Ini mempertahankan fungsi lebih lama dari kebanyakan organ lain dan dengan cara yang mendukung sisa hidup Anda, dari gerakan, suasana hati, hingga ingatan. Ambil contoh Surya, 81 tahun. Ia telah berkebun selama 40 tahun dan bahkan sekarang, ia bersikeras menggunakan gunting logam tua yang membutuhkan banyak tenaga. Ia bilang itu caranya membuktikan pada diri sendiri bahwa ia masih kuat. Genggamannya mungkin tidak sekuat saat ia berusia 30, tapi masih sangat mantap, dan keteguhan itu tercermin dalam banyak aspek lain. Ia berjalan lebih percaya diri. Ia berdiri lebih tegak. Dan dokter bilang detak jantung dan kadar oksigennya seperti pria yang 20 tahun lebih muda. Jika Anda masih memiliki genggaman yang baik, jangan anggap remeh. Itu berarti otot Anda masih terpelihara dengan baik. Saraf Anda masih terhubung dengan baik, dan otak Anda masih mengendalikan tubuh dengan presisi. Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda sedang berfungsi. Dan fleksibilitas itu memungkinkan Anda hidup dengan cara Anda sendiri, mengejar hobi, membantu orang lain, dan menikmati kebebasan yang mungkin mulai hilang bagi banyak orang seusia Anda. Memegang hidup dengan kuat adalah memegang hidup itu sendiri. Keempat, kejernihan pikiran. Kejernihan di usia 70 ke atas bukan hanya soal menyelesaikan teka-teki silang lebih cepat dari tetangga. Itu adalah ketajaman, fokus, dan kehadiran. Jika Anda masih bisa mengobrol, mengingat nama, merencanakan, atau mempelajari sesuatu yang baru, Anda menunjukkan tanda ketahanan kognitif yang luar biasa. Dan itu adalah salah satu tanda paling jelas dari hidup panjang dan memuaskan. Fungsi kognitif sering menjadi salah satu hal yang kita takut kehilangan saat menua. Lupa sesekali, saat Anda masuk ruangan tapi lupa mengapa. Mudah untuk menyalahkan usia. Tapi inilah yang penting. Jika Anda masih terlibat dalam percakapan, mengingat detail penting, memahami informasi baru, atau mengelola jadwal harian tanpa bingung, itu tanda bahwa otak Anda masih bekerja pada kapasitas penuh. Ketajaman ini bukan hanya tentang ingatan. Ini tentang keseluruhan gambaran. Kecepatan pemrosesan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, keseimbangan emosi, dan bahkan selera humor. Lansia yang mempertahankan ketajaman mental cenderung memiliki koneksi sosial yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih percaya diri dengan pilihan mereka. Dan sifat-sifat itu, koneksi, kemandirian, kepercayaan diri, sangat terkait dengan hidup yang lebih panjang dan sehat. Ada juga elemen psikologis yang kuat. Saat Anda tetap aktif secara mental, Anda merasa berharga. Anda merasa berguna. Rasa kontribusi itu membuat Anda terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Ini kebalikan dari isolasi, salah satu dampak paling merusak bagi kesehatan mental dan fisik lansia. Faktanya, kesepian dan penurunan kognitif sering berjalan beriringan. Itulah mengapa menjaga ketajaman bukan hanya kemenangan pribadi. Itu adalah koneksi dengan hidup itu sendiri. Lihat contoh Siti, 78 tahun. Setiap pagi, ia membaca koran, memainkan beberapa teka-teki silang, dan menulis surat untuk salah satu cucu atau temannya. Ia bilang itu membuat pikirannya terlumasi. Tapi yang mungkin tidak ia sadari adalah kebiasaan ini juga membuatnya tetap optimis, mencintai hidup. Ia selalu terlibat, sadar, dan berinvestasi. Ia ingat ulang tahun, cukup mengikuti teknologi untuk tetap terhubung, dan bahkan menjadi relawan di perpustakaan lokal. Semua tindakan ini memperkuat rasa identitasnya. Dan identitas itu adalah pilar penting untuk penuaan yang baik. Bahkan hal-hal kecil seperti mengingat resep tanpa memeriksa catatan,
atau mengingat cerita masa kecil dengan detail hidup menunjukkan bahwa otak Anda masih mempertahankan jalurnya. Ahli saraf sering bilang bahwa sel saraf yang bekerja bersama akan terhubung bersama. Jadi, jika Anda masih berpikir jernih, itu berarti Anda mungkin telah menggunakan otak secara aktif dan konsisten, dan penggunaan itu telah melindungi Anda lebih dari yang Anda kira. Jadi, jika Anda masih jernih di usia 70 atau lebih, anggap itu sebagai kehormatan. Itu berarti otak Anda telah melewati dekade-dekade stres, perubahan, dan tantangan, dan masih utuh dalam kekuatannya. Dan kekuatan mental itu bukan hanya mengesankan, tapi juga prediktif. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan fungsi kognitif yang kuat memiliki peluang jauh lebih besar untuk hidup hingga 90, 100 tahun, dan lebih. Terutama jika dipadukan dengan kemampuan fisik dan kesehatan mental. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan komentar angka 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda mengikuti. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bermanfaat, informatif, dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Kelima, keseimbangan emosi. Mempertahankan stabilitas emosi di usia 70 mungkin terdengar bukan masalah besar, tapi sebenarnya itu adalah salah satu prediktor terkuat untuk umur panjang yang luar biasa. Jika Anda bisa menghadapi tantangan tanpa jatuh ke dalam kecemasan, kepahitan, atau kekacauan emosi yang berkelanjutan, Anda menunjukkan ketahanan yang luar biasa yang melindungi kesehatan Anda. Keseimbangan emosi bukan tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini tentang kemampuan untuk merasakan kesedihan, kekecewaan, atau bahkan ketakutan, namun tetap kembali ke keadaan tenang. Stabilitas itu adalah tanda kematangan emosional yang mendalam, dan ilmu pengetahuan membuktikan bahwa itu memengaruhi kesehatan fisik Anda secara langsung. Stres kronis terkait dengan hampir semua penyakit penuaan, dari masalah jantung, penurunan kognitif, hingga penurunan imunitas. Tapi mereka yang mengelola emosi dengan efektif sering memiliki tingkat peradangan yang lebih rendah, detak jantung yang lebih stabil, dan tidur yang lebih baik. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa mengelola emosi sama pentingnya dengan olahraga atau pola makan. Itu karena otak dan tubuh selalu berkomunikasi. Jika otak dibanjiri hormon stres, tubuh Anda akan membayar harganya. Tapi jika Anda bisa mengenali emosi Anda dan memilih cara merespons, bukan bereaksi impulsif, Anda telah membangun bantalan terhadap keausan penuaan. Ketenangan mental itu meminimalkan kerusakan akibat stres sehari-hari dan memberi tubuh Anda kesempatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ada juga aspek sosial. Orang yang seimbang secara emosi cenderung menjaga hubungan yang lebih baik. Mereka tidak marah karena hal-hal kecil. Mereka tidak tenggelam dalam kebencian. Mereka lebih mudah memaafkan, berkomunikasi lebih jelas, dan cenderung menarik orang-orang yang menghormati dan mendukung mereka. Dan ketika Anda memiliki orang-orang seperti itu di sisi Anda, itu menciptakan jaring pengaman emosional yang sangat berharga saat Anda menua. Ambil contoh Surya, seorang pensiunan guru berusia 83 tahun. Surya kehilangan istrinya 5 tahun lalu dan mengakui bahwa tahun pertama hampir menghancurkannya. Tapi alih-alih mengisolasi diri atau tenggelam dalam kepahitan, ia bersandar pada komunitas, bergabung dengan kelompok bercerita lokal, dan bahkan mulai membimbing guru-guru muda. Ia masih mengenang istrinya setiap hari. Tapi ia bilang ia telah belajar menerima rasa sakit itu dengan lembut. Itulah keseimbangan emosi dalam tindakan. Tidak menyangkal hal-hal sulit, tapi juga tidak membiarkannya mendefinisikan diri Anda. Banyak lansia menemukan bahwa usia 70 adalah waktu untuk melepaskan, bukan dengan cara yang menyedihkan, melainkan dengan cara yang membebaskan. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya, melepaskan dendam lama. Dan dalam ruang itu, mereka sering menemukan kedamaian, kejelasan, dan kegembiraan. Pola pikir itu tidak hanya membuat hidup lebih baik, tapi juga memperpanjangnya. Penelitian terus menunjukkan bahwa mereka yang mempertahankan sikap positif dan mengelola emosi mereka hidup lebih lama. Mereka memiliki hidup yang lebih sehat dibandingkan mereka yang selalu tenggelam dalam negativitas. Jadi, jika Anda sudah di atas 70 tahun dan bisa mempertahankan keseimbangan emosi, bisa merasakan emosi Anda tapi tidak dikuasai olehnya, Anda sedang berdiri di salah satu pilar terkuat dari umur panjang.
Anda telah membangun fondasi batin yang lebih kuat dari kebanyakan obat dan jauh lebih tahan lama dibandingkan keadaan sementara. Dan itu, teman saya, adalah kekuatan yang patut dihargai. Penutup. Jika Anda sudah di atas 70 tahun dan masih melangkah dengan percaya diri, pikiran jernih, terhubung dengan orang lain, makan sehat, dan menjaga keseimbangan emosi, Anda adalah bukti hidup bahwa penuaan tidak sama dengan penurunan. Anda tidak hanya bertahan di tahun-tahun itu. Anda sedang berkembang di dalamnya. Dan itu mengatakan sesuatu yang mendalam tentang siapa Anda. Dunia sering menggambarkan penuaan sebagai pemudaran bertahap dan kehilangan makna. Tapi kenyataannya, tahun-tahun akhir ini bisa menjadi salah satu babak paling kaya dan bermakna dalam hidup kita. Rahasianya bukan pada mengejar masa muda. Itu ditemukan dalam menguasai hal-hal sehari-hari yang membuat kita teguh, sehat, dan terhubung. Dan jika Anda masih melakukan hal-hal yang kita bicarakan hari ini, kemungkinan besar Anda melakukan lebih dari sekadar menua dengan sehat. Anda sedang mempersiapkan diri untuk hidup melewati 100 tahun, bukan hanya dalam usia, tapi juga dalam tujuan, martabat, dan kegembiraan. Jangan anggap itu biasa. Hargai itu. Terus jaga itu. Terus investasikan di dalamnya. Karena jalan menuju 100 tahun bukan hanya tentang mencapainya. Ini tentang menikmati perjalanan, menghargai pemandangan, dan tahu bahwa Anda telah memberikan segalanya di setiap langkah. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami sangat menantikan tanggapan Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup. Pikiran Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda adalah motivasi dan dorongan besar bagi kami. Jika Anda menyukai video ini dan merasa itu bermanfaat, silakan sukai, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bermanfaat, informatif, dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami sangat menantikan untuk bertemu lagi di video berikutnya.